Ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diundang Sahibul Bait yaitu Bapak Muhammad Ali di kediaman beliau dalam rangka adalah mungkin selamatan kalian seputar jelas ini. Mudah-mudahan kehadiran kita berkumpul bersama-sama di sini senantiasa mendapatkan naungan ridha, rahmat serta hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa selawat juga terima salam tetap selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada ahli keluarga beliau, kepada para sahabatnya, kepada pemimpin-pemimpin muslim, sampailah kepada kita pengikutnya yang setia ila yaumil qiyamah. Bapak, Ibu, saudara-saudari rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini saya teringat firman Allah di dalam surat Al-Zariyat ayat 56. Di sana Allah menegaskan, mungkin ayat ini sudah sering sama-sama kita dengarkan, tapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sana di dalam Al-Quran Allah menegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Apa maknanya di situ? Wa ma khalaqtu, tidak aku jadikan jinna wal insan, golongan jin dan golongan manusia, illa, kecuali liya'budun, mengabdi beribadah kepada Allah. Artinya firman Allah dalam surat Al-Zariyat ini menegaskan kepada kita, siapa saja yang hidup di alam dunia ini yang bernama golongan jin atau golongan manusia, di sana ada kewajiban dia untuk apa? Beribadah kepada Allah. Sekarang jadi pertanyaan buat kita, ada dua golongan, yang satu golongan jin, sementara jin ini tidak memiliki jasmani, dia tidak memiliki jasad, dia tidak memiliki tubuh jasmani, tapi dia juga diperintahkan oleh Allah untuk mengabdi beribadah kepada Allah. Sementara satu makhluk lagi itu yang disebut dengan namanya manusia. Yang satu ini jelas ada tubuh, ada roh, ada jasmani, ada rohani. Mungkin tidak ganjil bagi kita karena nyata, ya kan? Kelihatan tanda dia beribadah kepada Allah. Sekarang bagaimana cara jin itu beribadah kepada Allah sementara dia tidak memiliki tubuh kasar, dia tidak memiliki jasmani, tapi dia juga diperintahkan oleh Allah beribadah. Nah, inilah kalau kita tidak paham, tidak mengerti cara beribadah yang benar, sehingga protesnya terlalu banyak. Kalau bagaimana cara jin beribadah? Tentunya kita yang sudah memiliki ilmunya, ya, kita tidak protes lagi, kita tahu, ya, karena bagi orang yang sudah memiliki ilmu, ibadahnya udkhulu bisilmi kafah, ibadahnya sempurna. Jadi ibadah bukan hanya tok jasadnya saja, tapi ibadah disempurnakan dengan rohani. Udkhul, masuk, artinya kalau kita belum tahu cara masuk, artinya udkhul ini kan dipanggil. Kalau itu sekarang berada di luar, udkhul, masuk kamu. Artinya masuklah ke dalam. Maka ibadah itu konsepnya, ya, konsep ibadah yang benar itu harus mengenal itu. Kalau tak mengenal, wajib tidak akan diterima amal ibadahnya. Karena yang dikategorikan ibadah itu, ya, unsur jasmani dan rohani itu harus ada pada diri orang yang beribadah kepada Allah.
Unsur jasmani terlihat, terpandang, terhubung kepada sesama manusia. Unsur roh dia mi'raj, dia tersambung vertikal, terhubung kepada Allah. Jadi kalau dia hanya jasmaninya saja beribadah, artinya jasadnya saja yang beribadah, salatnya di tempat. Sementara hadis Nabi menegaskan as-salatu mi'rajul mu'minin. Bagaimana prakteknya as-salatu mi'rajul mu'minin? Sementara salat kita jalan di tempat. Ibadah hanya berada di alam dunia. Sedangkan manusia itu subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah menjadikan manusia ini pasangan. Apa pasangan jasmani? Rohani. Sekarang kalau hanya jasmaninya hanya beribadah kepada Allah, unsur roh itu mau kita kemanakan? Sementara manusia dikatakan manusia apabila ada unsur rohaninya. Ada yang hidup di dalam yang mati. Berarti kalau ibadahnya hanya jasmaninya saja, rohaninya tidak nyambung, tidak punya sinyal, ya. Artinya ibadahnya tidak dikenal oleh Allah. Maka syarat ibadah yang pertama, wajib bagi orang yang mau beribadah itu mengenal siapa yang mau disembahnya ini. Siapa yang mau disembah? So, mungkin kalau kita tanya, semua mampu menjawab. Siapa yang disembah? Allah. Ya kan? Allah. Sekarang jadi pertanyaan, siapa itu Allah? Bagaimana cara kita beribadah mengabdi kepada Allah? Sementara satu maha metafisik, yang satu maha gaib, yang satu fisik, yang satu baharu, yang satu maha kadim. Bagaimana yang baharu ini untuk berhubungan kepada yang maha kadim? Sementara kita tidak tahu, tidak memiliki alatnya. Contoh misalnya begini. Kita mungkin rasa saya semua orang memiliki handphone, ya. Kenapa kita gunakan handphone itu? Karena kita bisa menjangkau jarak yang paling jauh. 100 km bisa ditempuh dengan melalui alat telepon, 1000 km bisa. Tapi kalau jaraknya dekat, kita tidak perlu lagi menggunakan HP. Kenapa? Jangkauannya dekat. Suara kita bisa menghantarkan kepada orang yang kita ajak bicara. Coba kalau dekat ini, perlu tak kita pakai HP ini? Saya nak ngomong dengan Pak Sugeng, perlu tak? Halo Pak Sugeng, ini dah gila dah orang ni katanya. Tapi kalau jaraknya sudah menyebut 500 meter, kita tak bisa lagi menggunakan suara. Nanti bisa putus suara leher kita ini. Artinya kita harus menggunakan alat. Kita hadapi, ya, ada sinyalnya ada, tapi tak tahu nomor orang yang nak kita tuju. Kira-kira bisa tak sampai itu? Nomornya tak ada. Saya mau menghubungi Pak Ibrahim, sementara saya tak memiliki nomor Pak Ibrahim. Alatnya dia tak ada, sinyal tak ada, nomor tak ada. Tapi dia pengen mau berbicara. Ini kan artinya tidak logis cara berpikir. Kita katakan kita pengen beribadah kepada Allah, sementara kita tak pernah menelusuri, mencari siapa itu Allah sebenarnya. Di mana Allah itu yang sebenar-benarnya? Di mana Allah itu yang sebenar-benarnya? Dijelaskan Allah di dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kamu hai manusia,
ada nama aku. Kenapa kamu tidak pernah perhatikan? Berarti ada rahasia Tuhan di dalam diri si insan ini. Hendaknya di dalam kita beribadah itu libatkanlah, ya, gunakanlah, manfaatkanlah alat yang Allah titipkan kepada manusia itu untuk berhubungan kepada pemilik nama. Kalau tidak mungkin menghayal nak beribadah kepada Allah pakai bacaan, pakai sebutan. Tuhan bukan alam baru. Tuhan maha metafisik, Tuhan maha gaib, Tuhan maha kadim. Mau berhubungan kepada yang maha kadim harus dengan yang kadim. Apa yang kadim itu? Yang kadim itu ada pada diri kita. Itulah amanah yang dititipkan Allah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati illa ahliha. Aku perintahkan kepada kamu, hai manusia, ya, untuk mengembalikan milik aku itu, amanah aku itu. Semua manusia bisa hidup karena ada nama Allah. Nama itu apa? Itulah cahaya langit, cahaya bumi. Alam ini ada. Alam ini diadakan karena aku. Apa itu katanya? Apa ini? Tidak aku jadikan alam beserta isi, kau tidak karena engkau ya Nur Muhammad. Sekarang Nur Muhammad itu di mana? Cahaya Allah itu di mana? Tidak mungkin kita bisa sampai kepada Tuhan kau tak melalui milik Tuhan. Milik Tuhan itu adalah ada pada diri. Maka siapa saja yang pengen beribadah kepada Allah harus mengganti tubuh. Tubuh harus terganti. Tak mengganti tubuh, tak ketemu dengan Tuhan. Tak bisa beribadah kepada Allah. Kalau tak bisa beribadah kepada Allah, tak akan dikenal segala apa yang dilakukan. Semua sia-sia. Semua tidak akan bernilai ibadah di sisi Allah. Jadi jangan dianggap main-main. Jadi ilmu hakikat, ilmu makrifat ini wajib dituntut. Kalau tidak, apa yang kita lakukan semua sia-sia di sisi Allah, tak bernilai apapun. Di saat dia nanti mati, dibuka catatan kitab induknya, yang terlihat hanya kosong. Kenapa? Ibadah kepada Allah tak kenal Allah. Coba Bapak Ibu pahami dengan benar, ya. Rukun Islam itu pertamanya apa? Pertama rukun Islam itu adalah perintahnya untuk bersahadat. Bagi jamaah-jamaah yang sudah memiliki ilmu mungkin tidak bingung lagi penjelasannya. Tapi ini kita untuk membuka cakrawala berpikir kita. Supaya kita amal ini harus benar-benar dengan ilmu. Kalau tidak dengan ilmu, 0,0. Tak ada nilai sama sekali di sisi Allah. Kenapa? Jasadnya sembahyang, batinnya tak tersambung. Batinnya sinyalnya tidak ada. Kalau sinyal tak ada, apa yang bisa dirasakan dari ibadah itu? Apa? Nama kita berjalan, mi'raj itu berjalan. Kalau berjalan, dia menemukan berbagai macam yang ditemukan di situ. Kalau dia dalam rumah saja, di tempat, apa yang dilihatnya? Artinya begini, kalau kita menghubungi orang, tentukan berbalas itu. Assalamualaikum. Jawaban di sana apa? Waalaikumsalam. Kan berbalas. Artinya ada yang memberi salam, ada yang menjawab salam. Ini kan berbalas. Sekarang kita sembahyang, apa yang kita rasakan dalam sembahyang itu? Bukan Tuhan yang bernama Allah yang kita sembah, tapi yang ingat dalam pikiran kita itu Tuhan-Tuhan yang lain selain daripada Allah. Kenapa? Ibadahnya tak punya alat. Ibadahnya tak memiliki sinyal. Sehingga surat tak berbalas. Nah, inilah surat tak berbalas. Dia ngomong dengan orang, yang dilawannya ngomong tidak tahu dengan dia itu beribadah.
Nyaman tak rasanya kau gitu ngomong orang tapi orang tak ngomong dengan gitu. Sakit tak rasa hati itu. Jangan bicara rasa dulu. Rasa itu didapat setelah benar tata cara ibadah kita. Benarnya inilah yang kita cari. Supaya apa? Kita tidak mau orang yang berilmu, orang yang beriman, orang Islam yang kafah itu tidak mau segala apa yang dilakukan tidak bernilai di sisi Allah. Maka tidurnya orang beriman itu lebih ditakuti daripada bangunnya orang yang tidak berilmu. Orang berilmu itu tidurnya ditakuti setan, Bapak Ibu. Kau bangun badan besar, badan bertatung, tapi tak ada ilmu, diketawakan setan gitu. Aku kan takutnya tatung, aku ini induknya takut. Tapi kalau tidurnya orang berilmu, kenapa? Tidurnya orang berilmu itu napasnya keluar dan masuk tersambung, bukulnya terhubung kepada Zat yang Maha Perkasa. Tak ada satu kekuatan pun yang bisa menghancurkan orang-orang yang berilmu itu. Kalau kita sudah berada di atas, posisi kita aman. Tak ada satu kekuatan. Makhluk apa yang bisa membinasakan orang bersama dengan nama Allah? Maka pahami dengan benar. Rukun Islam yang bertambah, kita diperintahkan untuk bersahadat. Sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu, saudara-saudara. Kita mengatakan aku bersaksi. Tiada Tuhan selain daripada Allah. Apa yang disaksikan itu? Kalau kita bersaksi, apalagi kalau kita jadi saksi, kita harus menyaksikan. Kalau tidak saksi kita ini, saksi apa nih? Saksi palsu. Pembohong namanya. Jadi ucapan syahadat itu betul-betul tidak ada apa-apanya. Tidak diberkahi oleh Allah. Kenapa? Saksi pembohong. Aku bersaksi, tapi tak pernah apa yang disaksikan itu. Bagaimana cara bersaksi? Dia menyaksikan asyhadu alla, aku bersaksi tiada Tuhan selain daripada Allah. Tapi tak pernah kenal Allah. Bagaimana cara menyaksikan Allah? Coba ingat, sifat Allah itu, sifat 20 itu ya, sifat Allah itu wujud. Wujud itu berarti ada enggak tuh? Ada enggak kira-kira Allah itu? Berarti wujud ada kan? Adanya di mana Allah itu? Maka di dalam doa iftitah itu, Bapak Ibu, apa itu? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras sama, wajahku dan wajahnya. Artinya kalau mau berhubungan kepada Allah tidak ada pilihan lain. Orang itu wajib menuntut ilmu, dan setelah dia berilmu disitulah dia dibaiat, disitulah dia ditawaju. Tawaju inilah diperkenalkan tentang siapa itu Allah. Bagaimana cara berhubungan kepada Allah. Kita mau menyelamatkan, mau menjadikan sebenar-benarnya manusia. Jangan sampai nanti kita mati tidak bisa kembali kepada Allah. Karena apa? Di alam dunia beramal tidak dengan ilmu. Sinyal tak ada, ilmu tak ada. Tapi kalau ditanya mati pengen selamat, ini menghayal. Menghayal terlalu lama, akhirnya jadi apa tuh? Mati pengen husnul khatimah. Tapi hidup di alam dunia tak pernah menuntut ilmu. Tak pernah mengetahui asal-usul siapa diri ini. Dari mana datangnya, hendak kemana dia, mau kembali kemana. Tak pernah dia berpikir. Cukup ibadah itu rutinitas saja. Orang sembahyang, kita sembahyang. Orang ngaji, kita ngaji. Ingat yang dikatakan ibadah, silaturahmi antara yang mau beribadah
kepada tempat kita untuk mengabdi itu tersambung. Itu nama silaturrahim. Maka disebut salat. Salat itu artinya silaturrahim, terhubung. Kalau dia tidak terhubung, tidak nyambung, ya, itu bukan dikategorikan ibadah. Itu hanya pengakuan-pengakuan dia saja. Tapi syarat mutlak ibadah itu wajib dia harus terhubung, harus tersambung. Nah, inilah perkaranya, cara menyambungkan ini. Maka wajib bagi kita, siapa saja yang pengen diakui ibadahnya di sisi Allah, dia harus mencari seorang guru. Ya. Guru itu harus dipertanggungjawabkan. Bisa kita melihat Allah? Bisa enggak dia? Bisa kita melihat nurnya? Bisa. Kedua-dua itu ada di dalam syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kedua-duanya tak bisa kita lihat, tapi bisa kita lihat orang yang membawa gelombang Allah dan Muhammad. Ada orang yang membawa gelombang Allah dan Muhammad ini. Kejar dia, cari dia. Karena kau tak akan bisa sampai kepada nur, tak bisa sampai kepada Allah kalau kau tak dekat dengan orang yang membawa gelombang itu. Apa arti ibadah kita kalau tidak tersambung? Apa arti salat kita tepat waktu itu kalau tidak ada sinyal? Sia-sialah amalan kita, rugilah kita. Maka tak bisa kita melihat wujud Allah, tak bisa kita melihat Rasul Allah kecuali melalui perantaraan seorang guru. Guru inilah wakilnya di alam dunia. Maka diperintahkan, ini wajahtu wajahiyah, hadapkan wajahmu kepada dia. Kenapa? Jangan sembah gurunya. Guru tak perlu disembah. Dia membawa gelombang untuk bisa menyampaikan kita kepada Allah. Gelombang itu yang kita kejar, yang kita tangkap. Maka hadapkan wajahmu. Kenapa ada hadapkan wajah ini? Wajib berbaiat, wajib bertawaju, wajib berguru kalau kita mau diterima amal ibadah kita itu. Kalau mau habis-habis hanya sampai dapat pujian manusia, ya silakan saja, itulah pilihan kita. Tapi kalau ibadah yang benar, ya, Nabi saja, Bapak Ibu, saudara-saudara rahimakumullah, beribadah itu ditunjukkan. Kok kita seakan-akan lebih hebat daripada Nabi? Nabi bertafakur 2,5 tahun di Gua Hira, baru dapat alat untuk cara berhubungan kepada Allah. Maka diperintah ikra. Apa jawaban Nabi? Nabi gadi, aku tak pandai baca. Karena milik Allah yang dimasukkan ke dalam kalbu itu bukan tulisan, bukan sebutan, bukan bacaan. Itu zazam masuk ke dalam kalbu. Karena nak berhubungan kepada Allah dengan yang baru, tidak bisa. Alatnya qadim. Alatnya pun harus tidak berhuruf, tidak bersuara. Ada di dalam kalbu kita. Tegak dia berdiri. Apabila kita sertakan itu, hadirkan itu, tersambung kita kepada Rabbul Izzati, Tuhannya sekalian daripada zat. Kalau tak ada itu, sia-sialah amal kita. Jadi, Bapak Ibu, saudara-saudara rahimakumullah, hendaknya renungkanlah, pikirkanlah. Kita tidak mau kita hidup sampai 60-70 tahun di alam dunia ini, tapi amal kita tidak ada nilai di sisi Allah. Rugi kita, Bapak Ibu. Ya. Jadi itulah, renungkanlah. Karena rukun Islam yang pertama itu, ya, rukun Islam yang pertama itu kita harus mengenal siapa itu Allah. Siapa itu Rasul. Setelah syahadat tauhid dan syahadat Rasul ini kita pahami, maka praktekkanlah salat, puasa, zakat, haji. Salat, puasa, zakat, haji tidak akan dikenal kalau dia tidak memahami rukun Islam yang pertama. Maka fondasi dasar Islam itu terletak di syahadat. Kenapa terletak di syahadat?
Karena di situ ada Allah, ada Muhammad. Tak mungkin kita bisa sampai kepada Allah tidak melalui utusannya. Siapa utusannya? Itulah yang disebut dengan Muhammad. Kalau dia bertubuh, namanya Nabi Muhammad. Detailnya Nabi Muhammad, Rasul Allah. Jadi bedakan Rasul dan Nabi. Ini kita campur aduk nih. Nabi itu detail Nabi, Rasul itu tidak pernah mati. Ya, yang mati itu contoh presiden. Ya, Presiden Presiden pernah mati tidak? Soekarno-nya memang sudah meninggal. Jabatan presiden itu tetap ada, nanti digantikan lagi orang yang lain. Siapa penggantinya? Soeharto. Presidennya tak mati. Tapi jabatan presiden itu melekat di Soekarno, Soeharto, Gus Dur, dan siapa saja nih? Jokowi. Begitu juga. Nabinya sudah tiada. Nabi Muhammad sudah meninggal. Tapi apa kata Nabi? Betul Nabi bilang. Al-ulama'u warasatul anbi. Jasad aku boleh tiada. Tapi ilmu yang kudapatkan di Gua Hira itu harus diwarisi orang setelah maka laqad ja'akum fi rasulillahi. Laqad ja'akum fi rasulillahi. Laqad ja'akum min anfusikum ajwaja. Akan datang seorang rasul dari golonganmu sendiri, dari zamanmu sendiri. Nabi sudah wafat, tapi yang lahir setelah Nabi ini bukan bergerak Nabi. Apa? Al-ulama warasatul anbi. Jadi kalau Nabi mendapat, warisannya dapat nggak nih? Sama nggak yang didapat Nabi dengan pewarisnya ini? Cuman berbeda apa tuh? Berbeda wadahnya saja. Tapi isinya itu juga. Yang didapat Nabi Adam, yang didapat Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, ya, sampai kepada Nabi Muhammad, itu ada pada diri apa itu? Pada warasatul anbi, al-ulama warasatul anbi. Isinya sama, wadahnya berbeda, presidennya sama, tapi orang yang mendapati jabatan presiden itu orangnya berbeda. Maka kejarlah guru yang memegang, membawa gelombang Allah dan Rasul dan Allah itu. Carilah dia. Jangan sampai kita tidak ketemu. Karena berbahaya kalau kita beribadah, ibadah tapi tidak membawa gelombang Allah dan Muhammad. Tak akan bernilai apapun ibadahnya. Jangan-jangan mendapat rasa, tidak ada rasa itu. Sekarang contoh, kenapa rasa itu tidak dapat? Karena gayung tak bersambut. Ucapan tak berbalas. Kenapa sampai tak berbalas? Karena yang pengen nak mengenal ini tidak dikenal. Yang pengen menyaksikan ini tidak disaksikan. Yang menyaksi harus baru itu namanya dua yang saling berbalas. Setelah mengenal, tak ada lagi kekuatan kita. Maka syarat untuk bisa menembus alam Tuhan, beribadah kepada Allah, tidak ada pilihan lain. Kau harus mengenal siapa hakikat diri kamu itu. Siapa hakikat kita ini? Tubuh ini, tubuh bayang-bayang. Di dalam tubuh bayang ada tubuh yang sebenar-benarnya tubuh. Apa hakikat diri yang sebenarnya diri? Adalah rohani. Kau tak masuk bisa menembus alam roh, tak bisa kau beribadah kepada Allah. Karena ganti dulu, maka buka hakikat itu apa? Maksud buka hakikat, merubah tubuh dari tubuh baharu harus mengganti tubuh yang kadim. Karena kau menembus ke alam yang maha kadim, baru tersambung beribadah kepada Allah.
Kau ganti tubuh jasmani ini dengan tubuh rohani, tak mungkin bisa berhubungan kepada Allah. Karena apa? Rohani itu dariku, kata Allah. Wa nafaha fihi minar ruh. Aku tiupkan roh milikku. Berarti rohani ini bagian daripada Tuhan. Dia bukan Tuhan, tapi dia utusan Tuhan. Dia utusan Tuhan. Dengan dia itulah kita bisa berhubungan kepada Allah. Maka ilmu kita, perguruan tarekat Naqsyabandi, tak ada yang lain dibahas. Sampai kepada titik puncaknya, semua kita membahas tentang roh. Roh tabi'i, roh idopi, roh rohani, roh rabbani. Sayanglah kita udah berada di posisi ini, tapi kita tidak bisa masuk di dalam diri yang sebenarnya diri. Maka pembuka hakikat itu, ingat Bapak Ibu ya, bukan dibaca, dipahami, direnungkan, hadir. Tidak perlu panjang-panjang. Kenal dia itu. Karena ujung daripadanya adalah tegak nama Allah. Tegak nama Allah, sinyal tersambung, sinyal kuat. Barulah kita dikatakan beribadah kepada Allah. Ini dikatakan ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, udkhul, masuk, jangan bermain di luar saja. Masuklah kau ke dalam. Dia tak nyuruh kita keluar, masuk. Kenapa kita ibadah hanya bermain-main di syariat? Bukan tidak disyariatkan, bukan. Jangan salah paham. Dapat ilmu makrifat, lo syariat dibunuh, dibuang, enggak, salah besar tuh. Makrifat itu bisa kita dapatkan apabila kita mengawinkan syariat dan tarekat. Kawinkan syariat dan tarekat, baru buah hasilnya hakikat. Setelah kau kawinkan syariat dan tarekat, ketemu hakikat, baru bisa mencapai makrifat. Kalau itu tak kita lakukan, jangan harap. Hanya jasad di alam dunia wajib bersyariat. Tapi syariat orang yang berilmu, syariat bukan dia yang bersyariat. Syariatullah, tarekatullah, hakikatullah, ma'rifatullah. Dia sudah tidak ada la haula wala quwwata illa billah. Nak menembus alam roh, tapi masih dia hebat, dia pandai, dia pintar, dia kuat, tak bisa. Alam roh itu bisa menembusnya apabila kita syaratnya harus mati dulu. Nah, macam mana? Kita belum mati, tapi disuruh menembus alam roh. Bagaimana caranya? Maka apa kata Nabi? Mutu qabla an tamut. Syaratnya kau harus tahu mematikan diri. Kalau kau masih ada kekuatan, ada kemampuan, ada kehebatan, ada kepandaian, kau tak bisa menembus alam roh. Alam roh itu alam yang orang setelah mati. Coba tanyakan, betul tak? Dimensinya sudah berbeda. Alam dunia satu tingkat, alam roh itulah disebut dengan alam akhir. Berarti alam akhirat ini nyata bagi orang berilmu, bukan nunggu mati alam akhirat ini, Bapak Ibu saudara-saudara rahimakumullah. Kenapa? Benar enggak nih alam akhirat ini nyata di alam dunia? Nabi bercerita alam akhirat, Nabi itu masih hidup enggak? Masih hidup enggak Nabi? Nabi bercerita tentang langit 1, langit 2, langit 3, langit sampai 7. Nabi itu masih hidup enggak tuh? Nabi bercerita alam barzah, alam kubur. Nabi masih hidup enggak? Berarti nyata enggak di alam dunia semua alam itu? Tapi kenapa itu tak bisa kita temukan? Karena ibadah jalan di tempat, ibadah di dunia. Batin tak mi'raj, batin tak tersambung, terhubung. Bagaimana dia bisa mengenal alam-alam itu? Langit 1, langit 2 menghayal. Berarti orang ini banyak sekarang ini ustaz-ustaz hanya berdongeng. Ngomong-ngomong itu alam barzah, udah pernah menembus alam barzah belum? Bagaimana cara menembus alam barzah? Di mana letak alam barzah itu? Semua ada di alam dunia.
Cuman kita tidak tahu gelombang untuk ke sana itu bagaimana caranya. Gelombang untuk alam ini bagaimana, gelombang untuk alam ini. Kenapa? Karena ibadah itu tidak berilmu. Akhirnya sembahyang yang disembah bukan Allah, bukan Tuhan yang bernama Allah, tapi dia Tuhan sesuai dengan alam pikir dia. Apa yang disembahnya? Kerjaan. Kalau dia manjat kelapa, yang dipikirkan Allahu Akbar. Wah, ini keluar dari sini tadi manjat. Itu Tuhannya pekerjaan dia. Kenapa sampai bisa terjadi seperti ini? Tidak bisa fokus, tidak bisa konsentrasi. Karena ibadah tidak mengenal. Sinyal tak nyambung. Itulah akibatnya orang beribadah tidak dengan ilmu. Maka ilmu ini wajib dituntut. Seperti wajibnya perintah salat, puasa, zakat, haji. Ya? Berarti ilmu ma'rifat wajib tak? Wajib dituntut. Karena tak kenal Allah, tak berbalas itu surat. Silaturahmi tidak tersambung, tidak terhubung, tak dikenal semua amal ibadah. Sementara, apa arti doa kita itu? Kau berdoa ini mau minta kepada siapa? Sementara yang kau pinta itu tak mengenal apa yang kau ucapkan. Tak ada guna salatnya, tak ada guna doanya, tak ada guna amal-amalan itu. Berarti ibadahnya apa sebenarnya? Tersambung, itulah dia. Maka awaludin ma'rifatullah. Berarti kau tak ma'rifat, kau belum beragama. Ini tegas agama. Agama itu eksak, pasti. Kalau kau jalankan ini, kau pasti selamat. Tak ada istilah agama itu moga-moga, semoga, andai kau, itu tidak pasti beragama itu. Tidak ada agama tidak seperti itu. Kau jalankan ini, selamat. Jalankan ini, selamat. Kenapa? Sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Andai kata semoga amal-amal kita ini diterima, Anda pasti diterima. Karena apa? Ilmu Allah itu mutlak. Allah zat yang maha mutlak. Amalan kita pun mutlak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Apa yang terucap itu keluar daripada sumbernya. Beda orang yang ucap-ucap tapi tidak ada ilmu. Itu bukan dalam yang berbicara, itu bibirnya. Itu nafsu. Maka bagaimana kita bisa bisa menguasai hawa nafsu kita itu, supaya kita bisa menembus yang dikatakan alam hakikat diri. Ya, ingat, ada bungkus diri, ada diri yang sebenar-benarnya diri. Ada bungkus diri, mau ketemu dengan diri yang sebenar-benar diri, kalau harus membongkar kuburan jasmani ini. Tak ada pilihan. Kalau mau beribadah yang benar, ganti tubuh itu. Jangan pakai tubuh dunia lagi. Ya, ganti dengan tubuh akhirat. Baru dia bisa tersambung kepada Allah. Baru berita itu sampai. Kau bertarekat, berjalan, ketemu. Di sini terminal, di sini terminal. Kenapa? Wilayah itu wilayah Tuhan. Wa 'allama min ladunna ilman. Aku ajarkan ilmu dari sisi aku. Allah bilang, kalau kau bisa masuk kepada Rasul utusan Allah itu, aku ajarkan ilmu dari sisi aku. Kau tidak beribadah, tidak terpengaruh dengan cara berpikir kau. Aturan Tuhan yang kita pakai, bukan aturan akal pikiran. Kalau ini pikiran bisa akalan. Jadi gitulah Bapak Ibu. Supaya apa? Karena ini perintah ini kepada jin juga ini. Jin tak punya jasad, tapi jin diperintah untuk beribadah. Ya, jin tak bisa protes. Karena aku tahu rahasia ibadah kau. Kenapa? Kau tak punya jasad, aku ibadah pun bukan itu. Aku yang ku ibadah, yang ada pada kau ada pada aku. Aku lebih sempurna daripada kau. Kenapa? Aku bisa menyatakan Allah di alam dunia. Maka derajat kita jauh lebih tinggi, mulia di sisi Allah.
Tapi kalau ibadahnya tidak paham, tidak mengerti, tidak tersambung sinyal, sebenarnya siapa yang beribadah itu di alam dunia itu? Tahu enggak kita? Kalau Allah tampakkan itu, wujudnya bukan wujud manusia. Karena kalau manusia dia harus tersambung. Ya, sinyalnya harus terhubung. Sinyal harus nyambung. Ini fisik wajahnya manusia, tapi batinnya bukan manusia. Kenapa saya katakan itu? Karena manusia menanggung rahasia. Al-insanu sirri wa ana sirru. Manusia itu rahasiaku. Aku di dalam rahasianya. Kalau kita mengaku manusia, tak mengenal rahasianya, dia belum dikategorikan manusia. Berarti siapa yang beribadah itu? Maka jangan heran ada orang Islam mati tidak berwujud manusia. Itu banyak. Kalau Allah beri karunia, ya, kalau Allah beri kita suatu hidayah, membuka hijab dinding batin kita terbuka, kita bisa memandang wujud orang yang mati itu seperti apa sebenarnya. Kenapa? Itulah dia masuk ke suatu alam, dia tidak sukses jadi manusia, dia tak sukses. Kenapa tadi? Itulah akibatnya apa? Coba dalam Al-Quran mengatakan, man salaka tarikan yaltamisu fihi ilman sallallahu lahu tarikan ilal jannah. Barang siapa sekuat tenaga berupaya, berusaha dengan kemauan yang kuat untuk menuntut ilmu, kata Allah, maka aku akan bukakan jalan baginya. Gampang itu. Rahasia dahsyatnya ilmu itu. Aku bukakan jalan baginya. Menuju apa? Menuju ke tempat yang senikmat-nikmatnya. Carilah tempat yang paling aman kita. Coba kita lihat pesawat itu, ketika kita mau tinggal landas itu kan masih suasana tidak aman itu. Kenapa tak aman? Kita diberi sabuk. Kenapa? Di saat kita mau terbang itu, di situ bisa ada angin kuat, bisa ada guntur, bisa ada petir, bisa ada badai, ya. Tapi ketika pesawat itu sudah berada di atas awan, ya, berarti di atas awan ini maksudnya apa? Sudah masuk ke dalam wilayah yang aman, tidak ada gangguan lagi. Kenapa? Sudah dalam rahmatullah, sudah dalam ridhanya Allah. Masuklah ke dalam yang aman. Maka udkhul Quran malah manggil. Udkhul bisilmi kaffah. Masuklah ke Islam, masuklah Islam. Ke dalam Islam yang sesungguhnya. Apa Islam yang sesungguhnya? Masuklah ke dalam hakikat diri kamu. Karena diri yang jahil ini tak bisa berhubungan kepada Allah. Baharu tak akan pernah bisa sampai kepada Allah. Secara bagaimanapun kita poles jasad ini dengan seindah-indahnya. Beri kain yang paling mahal, kopiah paling mahal, beri aksesoris yang paling indah, harga paling mahal, tak akan pernah bisa sampai kepada Allah. Resepnya apa? Kalau bisa sampai, kalau jasmani bisa tenggelam di dalam rohani, maka tubadilul badani, saya hancurkan jasadmu, gantikan rohmu. Tubadilul roh saya, disitulah rahasianya. Baru Allah kata apa? Wa fi sirri ana. Di dalam rahasia kamu itu ada. Ketemulah, berbalaslah. Baru telepon assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini assalamualaikum. Tapi dia sudah beribadah. Berarti apa nih orang seperti ini? Ibarat kalau kita nelpon, ya. Telepon ini. Tak tahu nomor HP. Tak ada sinyal. Kota tak ada. Berarti kita apa nih? Ngomong seakan-akan macam mana? Oh, oke. Oke, ya. Jam berapa kita ketemu? Oh, ya. Ini orang apa seperti ini nih? Kita ya tahu jawabannya. Ya kan? Sinyal tak nyambung. Berarti yang ngomong ini siapa nih?
Orang kalau dia normal, dia bukan ngomong dengan HP. Dia ngomong dengan apa? Gelombang yang menghantarkan kepada di sana. Karena ini fisik kan, HP fisik. Untuk bisa berhubungan dengan orang jauhnya sekian ratus kilometer, sekian ribu kilometer, itu harus dirubah dulu suara ini jadi gelombang. Tak bisa kita pakai suara ini untuk ngubung orang 1000 kilo. Mau putus leher kita. Gunakan gelombang. Gelombang itu menghantarkan lagi ke HP orang ini. Berarti fisik ketemu fisik melalui gelombang. Kau mau bicara ke Tuhan. Tuhan yang maha metafisik. Tapi tak ada gelombang. Tak ada ilmu menghayal. Hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari kita. Kenapa kita harus saling mengingatkan? Karena kita masih berada di alam dunia. Kau udah mati, siapa mau mengingatkan lagi? Kau sana tinggal penyesalan. Masih ada di alam dunia. Merenunglah, berpikirlah. Bisa enggak kita beribadah kalau tidak dengan alat? Untuk berhubungan kepada yang horizontal saja, ya, bukan vertikal. Jangan bicara Tuhan dulu. Kepada sesama manusia saja, kita harus menggunakan alat. Karena kalau udah 100 kilo, tak bisa kita tak gunakan alat. Alatnya apa? HP. HP harus ada kotanya apa? Zikir. Perbanyaklah kota dengan zikir. Baik zikir jahar maupun zikir sir. Kok bisa lebih banyak lagi sirnya. Itu lebih mantap lagi. Tembus alam itu. Tidak ada lagi Tuhan tutup-tutupi. Tak ada rahasia bagi Tuhan tuh. Kenapa jadi rahasia? Karena kau tak membuka tabir rahasia itu sendiri. Tetap menjadi rahasia. Karena rahasia tidak akan disebut rahasia apabila orang itu sudah tahu rahasia itu sendiri. Carilah Bapak Ibu. Jadi bagi kita yang sudah mendapatkan ilmunya, ini sudah tinggal bagaimana kita memupuk, ya. Tinggal bagaimana kita menguatkan lagi pemahaman kita. Bagaimana kita memperbanyak amalia kita. Karena intan surullah yang surukum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa menolong agama Allah, pasti Allah menolong dia. Agama itu di mana letaknya? Jangan tolong dulu agama yang jangan dulu nolong yang di luar. Tolong agama yang ada di dalam Coba rukun Islam yang pertama apa tuh? Sementara kau belum kenal Allah, belum kenal Rasul. Itulah kedudukan agama itu di situ. Masih syahadat itu dibaca. Nabi bilang, aku tak pandai membaca. Kau lebih hebat daripada Nabi. Nabi bilang, mana Nabi Gari? Nabi itu orang Arab. Karena yang masuk ke dalam kalbu Nabi itu alat. Alat itu dari mana? Dari Tuhan. Kata Tuhan, kau mau berhubungan kepada aku, hai Muhammad yang Nabi Muhammad, kau mau berhubungan kepada aku melalui Rasul utusanku. Rasul utusanku itu ya bukan manusia. Karena dia menempati wujud manusia, dia berada di diri manusia. Betul enggak pembuka hakikat kita? Serupa enggak dia? Itu dia. Presiden itu ketika masuk di wujud Soekarno, presiden itu jadi Soekarno enggak? Ketika dia masuk di wujud Soeharto, presiden itu Soeharto enggak? Soeharto dengan presiden satu tak bisa dipilih. Yang satu orangnya, yang satu apa itu? Jabatannya. Jadi carilah Rasul itu di zaman kau sendiri. Rasul lu tak pernah mati. Itulah alat kita. Putus hubungan jasad dengan Rasul, mati. Itu keputusannya. Tidak ada lain. Maka Rasul itu apa? Napas, anpas, napas, nafas. Kau tak mengenal, keluar masuk dia itu, jalan dia itu,
kau tak pernah bisa bersentuhan dengan Tuhan. Tak ada rasa ibadah tuh, hambar. Kau pakai jerit pun tak akan tersambung. Tak akan ada rasa nikmatnya dalam beribadah. Karena zuk itu akan terasa apabila bersentuhan. Coba durian itu dipandang, ketemu tak rasa? Coba durian itu kita ambil, kita makan. Berarti kan ketemu ini. Diletakkan ke lidah, ketemu Tuhan tahu siapa Tuhan kau, Allah. Kau menyembah siapa? Allah. Hanya tahu Allah, tapi Allah itu di mana? Siapa Allah itu? Jangan menyembah tulisan, jangan menyembah sebutan. Sebutan tulisan itu baru. Jangan sembah alif lam lam hanya itu salah besar. Karena ada rahasia di balik nama. Karena tegaknya nama aku itu ada di dalam dirimu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Jadilah kita orang-orang yang tidak lalai. Ya, maka ibadah kita, duduk kita bernilai ibadah, berjalan kita bernilai ibadah, makan bernilai ibadah, tidur pun bernilai ibadah. Kenapa? Hubungan vertikal antara hamba yang mengenal Tuhannya tidak pernah putus. Seiring keluar masuk jalan napasnya, pujiannya, disitulah dia bertasbih mengagungkan asma'. Kalau jasad mati, roh itu mati enggak? Berarti roh tetap beribadah kepada Allah. Cuman wadahnya berbeda. Jangan sampai kita mati, kita dibangunkan, dibangkitkan, tapi kita bukan dalam wujud manusia. Banyak itu mati karena tak mengenal, tak bisa kembali kepada Tuhan. Dia nanti diwujudkan bukan dalam bentuk manusia yang sempurna. Tapi apa? Wujud binatang, wujud penunggu rumah, penjaga kubur. Nah, itu tak bisa balik ke Tuhan tuh. Itu akibatnya. Amal banyak, ilmunya tak ada. Rugilah kita. Karena salahnya orang tidak berilmu, ancaman Tuhan itu apa? Apa itu? Celaka. Terus neraka apa tuh? Neraka wail kata Allah bagi orang yang beribadah tapi batinnya tak nyambung. Jangan dikira udah sembahyang lalu Islam. Udah mengaku ibadah. Jadi syarat ibadah Bapak Ibu ya. Nah, ini kita agak tegas sedikit. Kenapa? Karena memang Islam ini eksak pasti. Tidak ada moga-moga. Andai kata, tidak ada. Pasti, karena Allah itu pasti. Apa? Betul tidak Allah mengatakan dia pasti? Wa qul ja'al haq wa jahaqal batil. Innal batila kana jahuka. Apabila yang hak itu datang, yang batil hancur musnah. Berarti kan pasti itu. Apabila cahaya sudah meliputi seluruh tubuh kita, kau sudah bertubuh aku. Kau sudah bertubuh cahaya. Kau sudah tubuh cahaya. Cahaya ini kembalinya kemana? Kau tidak ke Tuhan. Kau tak kenal cahaya, tak sampai ke Tuhan. Kau tak pernah bisa melihat matahari. Dengan cahaya matahari lah kau bisa sampai kepada matahari. Carilah cahaya matahari. Di mana cahaya itu? Ada pada diri kamu semua, hai manusia. Kau tidak pernah perhatikan. Perhatikan, cari, renungkan. Bongkar kuburan jasad. Faiza kuburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Apabila kuburan kau bongkar, kau ketemu di sana. Apa itu rahasia di balik fisik ini? Oh, supaya kita keluar daripada sangkar yang kecil. Masuk kepada sangkar yang lebih besar. Merdeka hidup. Coba lihat wali-wali Allah tuh yang sukses. Merdeka dia. Sebenarnya alam dunia ini sebenarnya apa ini sempit sebenarnya. Kalau kita pandang udah luas kan? Sempit, kita berada di sangkar. Udah keluar dari sangkarnya, kau bisa menembus alam tanpa batas. Maharuang. Tembus menembus, tidak terikat dengan waktu lagi. Tidak ada siang, tidak ada malam, tidak ada itu. Itu alam yang sebenar-benarnya. Itulah yang kita tuju Bapak Ibu saudara-saudari. Jadi ilmu kita ini sebenarnya arahnya ke sana. Cuman kenapa udah lama kita zikir tak pernah kita menembus itu.
Kenapa sampai ini bisa terjadi? Karena masih banyak Tuhan-Tuhan yang lain dalam diri kita. Karena syarat untuk bisa ke situ tidak ada pilihan lain, kau harus mati dulu. Tidak ada pilihan. Kau mau masuk ke alam cahaya, kau harus mati dulu. Tapi sementara kita ini masih hidup, bagaimana disuruh mati ini? Apa itu? Perintah la kadirun, la muridun, la alimun, la hayyun, la sami'un, la basirun, la mutakallimun. Fi hakikati illallah. Tiada kau yang berkuasa, tiada kau yang berkehendak, tiada kau yang berilmu, tiada kau yang melihat, tiada kau yang mendengar, tiada kau yang berkata-kata, kecuali bil haqqi illallah. Artinya apa? Gantilah itu. Tak ada lagi kekuatan kita. Bungkus selamanya akan tetap menjadi bungkus. Isi itulah yang akan bisa ketemu dengan sumber isi ini. Maka cahaya akan ketemu dengan sumber cahaya. Ibadah kalau tidak ketemu cahaya tidak akan bisa tersambung kepada Allah. Bahagia Bapak Ibu. Kenapa kita salah satu orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan ilmu hak ini? Kenapa? Kita pun tidak tahu. Tidak puas kita belajar sana sini. Kenapa ilmu ini bisa teralirkan, tersampaikan kepada kita? Bangga, bahagia kita. Bukan ilmu yang dahsyat, yang luar biasa. Intan berlian ini kita buang. Ini betul-betul tidak paham, tapi tak mau bertanya. Bingung disimpannya terlalu lama. Akhirnya apa tuh? Maka bingung tuh jangan ditelan. Lama-lama sebentar ya. Tanyakan. Guru badal kita ada. Bingung, tanyakan guru badal kita. Guru tidak jauh. Berapalah di Tanjung Hulu tuh, bukan jauh. Bingung lagi, tanya, pergi ke rumah Pak Haji Yahya. Pak Haji, saya ada keluhan masalah ini nih. Macam mana nih? Orang beri solusi nih Pak Haji. Tapi jangan duit. Ini kalau 10 orang minjam kalau lagi. Jadi Islam itu Bapak Ibu eksak. Islam itu pasti. Tak ada andai kata. Memang ada kata khauf dan raja, harap-harap cemas. Harap-harap cemas ini kita masih bermain di bawah. Karena alam dunia ini ujiannya berat. Karena ada setan, ya. Nah, itulah tadi saya bilang itu. Kalau kita masih berada di alam di bawah, kita tinggal mau menembus di atas awan itu, memang ujiannya berat. Tapi kalau kita sudah masuk ke dalam hakikat diri yang sebenar-benarnya diri, kau sudah berada di dalam posisi yang boleh kau udah di atas, sudah tenang dah. Nah, apa dia tenang? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kau berada di atas awan, kau udah dipanggil, hai jiwa yang suci, hai jiwa yang tenang, irji kata Allah. Irji, kembalilah kau kepada karena antara roh dan Tuhan sudah dekat. Tapi kau masih di alam dunia, banyak berat ujian. Nanti nengok orang berhafal Quran, wah mulai otak kita berbalik. Pening kalau itu dihafal Quran nih, jangan-jangan ilmu yang kudapatkan ini salah kali ini. Tengok diskusi di alam ini, alam diskusi dunia ini. Ini yang membuat kita kepala kita pecah, pening kalau ketemu dengan ini mengatakan hebat, ini aku ajaran ini aku dapat dari sini, aku kiai ini. Ini alam dunia yang mempeningkan kita. Udah dapat ilmu, amalkan, yakinkan. Nanti kau udah berada di atas awan, kau sudah aman. Di sana kata Allah, wa 'allamna min ladunna ilman. Aku ajarkan ilmu dari sisi aku. Kau udah Allah mengajarkan, tak ada kita jadi orang bodoh. Tak ada. Yang bodoh itu karena orang tak bisa. Ibadah jalan di tempat, tak dapat pengalaman. Coba kita banyak di rumah, apa pengalaman apa yang kita dapat? Begitu juga ibadah. Kok salatnya di dunia terus? Ya kan? Tak pernah belajar tarekat, tak belajar menembus hakikat, tak pernah bermakrifat. Itu namanya ibadah jalan di tempat. Tak ada pengalaman. Orang ngomong tercengang-cengang. Oh, betul dalam kubur. Oh, betul. Tahu enggak dalam kubur? Aku dengar cerita dari ustaz tuh ngomong gitu.
Kau udah pernah belum masuk? Wah, rencana sih mau kata dia. Apa yang udah kau usahakan, kau upayakan untuk bisa menembus ke sana? Tak ada lain zikir. Zikir itu harus buka dulu hakikat. Kalau zikir tak buka hakikat, tak bisa tembus ke alam itu. Karena ini kita sudah bicara ilmu. Kalau kita nyebut tarekat, kita sudah bicara roh tabi'i, bicara roh idopi, roh rohani, dan roh rabbani. Itulah tarekat namanya. Berjalan kita, jiwa itu kembali kepada Tuhan. Berarti apa yang kita lakukan semua bernilai ibadah di sisi Allah. Baru kita ada rahmat, ada reda, ada hidayah, ada petunjuk. Karena ada nur iman, ada nur kitab itu. Kitab itulah yang kita pegang. Kenapa kita beriman kepada yang gaib itu? Alladzina yu'minu nabil ghaibi. Karena nur iman dan nur kitab itu jangan dipisahkan. Dia satu kesatuan. Beriman kepada kitab Allah. Apa kitab itu? La yamassuhu ilal mutahharun. Tak bisa kau sentuh dia kecuali orang-orang yang suci. Jiwa harus suci. Baru bisa ketemu zat yang maha suci. Saya rasa hanya ini dulu lah yang dapat saya sampaikan. Nah, tujuannya tidak ada lain Bapak Ibu ya. Bukan berarti saya ini marah-marah, bukan. Karena kau bicara hakikat, kita tak boleh main-main. Ya. Kau bicara ke Tuhan, kita harus serius. Karena urusan ini urusan nyawa. Taruhannya nyawa, tak ada pilihan. Kau mau mati selamat, wajib menuntut ilmu. Karena taruhan nyawa. Nah, kau mau korbankan nyawa kau nanti. Mati bukan jadi manusia, tapi jadi binatang. Karena kau tak mengenal. Inilah saya rasanya ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saudara-saudari. Mungkin ada tutur kata saya yang salah, mungkin menyinggung perasaan Bapak Ibu. Tapi niat di hati saya tidak ada lain. Supaya kita kembalilah. Kembali hijrahlah. Ya, kembalilah ke jalan ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus ini hanya ada pada seorang guru yang bisa membawa gelombang untuk menuju Tuhan. Guru itulah wujudnya. Siapa? Guru bukan Tuhan. Guru bukan Rasul. Tapi guru membawa gelombang Rasul dan Tuhan. Carilah itu gurunya. Jangan tak ketemu. Jangan minta mati dulu kalau tak ketemu guru yang bisa membawa gelombang ke Tuhan. Kau tak akan bisa selamat kalau tidak masuk ke perahu dia. Kau tak akan bisa ketemu. Ini bukan kita pamer ya. Bukan kita bangga-bangga dengan ini. Bukan, ini tujuannya. Kita sudah bicara mati selamat. Nah, tak ada lagi moga-moga andai kata, tidak ada. Karena ilmu pasti, Tuhan pasti. Zat mutlak akan kembali kepada yang mutlak. Ya, saya rasanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong gitu. Ya.